umat-umat manusia yang beribadah, itu kemudian dipanggil untuk bukan hanya beribadah, bukan hanya untuk menyanyi, bukan hanya untuk berbakti, tapi juga menyaksikan Tuhan kepada orang lainnya. Kalau kita tidak bersaksi, ada masalah dengan ibadah kita. Artinya kita tidak bersaksi karena kita tidak melihat Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak menyadari apa yang telah Dia lakukan. Ya. Kita tidak menyadari betapa besarnya pengorbanan yang telah Dia lakukan bagi kita. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Biarlah penghakiman Tuhan ini bukan membawa kita untuk menjadi takut dan apa ya, tapi membawa kita untuk menghormati Tuhan. Bandingkan Mazmur ini, Mazmur 96, dengan pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14. Dengan cara apakah hal itu mengajarkan kebenaran dasar yang sama seperti pekabaran akhir zaman yang harus kita beritakan ke dunia ini. Jadi inilah pelajaran yang menarik ya kita terima pada saat ini yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita lihat bahwa kembali dari Mazmur 96 ini ada beberapa poin yang sangat-sangat menarik. Kita akan ulangi lagi kembali untuk lebih kita tekankan ya. Yang mana kita dapat melihat bahwa Mazmur 96 itu memiliki panggilan universal. Panggilan untuk supaya beribadah. Sembahlah Tuhan, sembahlah Allah kita dengan kata lain ya. Dan kalau Anda memiliki Andrews Bible Commentary, halaman 723, 724 itu bahas tentang ketiga panggilan ini. Tapi saya tambah-tambahkan juga ya. Ada yang saya nangkumkan juga di sini. Tapi idenya itu saya ambil dari Andrews Bible Commentary ya. Ada 3 panggilan universal. Panggilan pertama adalah untuk segenap bumi. Untuk segenap bumi. Semua umat manusia, bukan hanya umat-umat Israel, bukan hanya umat-umat Tuhan, tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia itu dipanggil. Kenapa? Karena Allah kita lebih dahsyat daripada segala Allah. Di ayat keempat katakan. Itulah sebabnya panggilan pertama itu untuk seluruh umat manusia, seluruh bumi. Ayat 1-6, karena Allah kita itu lebih daripada segala Allah. Orang-orang lain punya begitu banyak Allah atau ilah, tapi Allah kita adalah Allah yang lebih dahsyat, kata lain. Yang kedua, panggilan untuk suku-suku bangsa. Lebih spesifik, dengan kata lain ya. Tadinya secara lebih universal, tapi sekarang suku bangsa, yaitu siapa mereka ini? Yang telah datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ada suku-suku bangsa yang tadinya dipanggil secara universal, tapi sekarang mereka inilah yang menerima panggilan tersebut, dan mereka sekarang datang beribadah kepada Tuhan, datang membawa persembahan, dan masuk ke pelatarannya, ayat ke-8. Dan inilah, jadi segenap bumi harus bersukacita, segenap bumi harus bersukaria, beribadah, dan sekarang segenap suku bangsa secara spesifik yang datang ke pelataran Tuhan itu juga dapat beribadah, dapat bersukacita. Dan poin yang ketiga ini cukup menarik. Kenapa? Panggilan ketiga adalah untuk segala ciptaan. Bagaimana mungkin, pendeta? Apakah mereka mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan ya? Atau apa ini? Yaitu langit, bumi, laut, padang, pohon. Ya, kalau Anda baca ini, Anda baca, tadi kita sudah baca ya, Mazmur 96 ayat 11-13 mengajak bahkan langit, bumi, laut, padang, pohon untuk bersukacita. Karena apa? Karena Ia datang untuk menghakimi bumi. Jadi segala ciptaan Tuhan dipanggil untuk apa? Mengenal, menyembah Tuhan. Akan melihat kebesaran Tuhan ya. Dia akan datang menghakimi bumi. Nah, kenapa ini satu poin yang saya pelajari tadi ya. Saya pelajari, idenya saya dapat dari Andrews, tapi secara detailnya saya lihat, jadi satu pertanyaan, kenapa pohon-pohon? Kenapa segala yang berada di atas padang, ya, segala yang berada di atas padang, segala yang berada di dalam laut, itu bersukacita. Bersukacita kepada Tuhan. Pada saat dikatakan, pada saat mereka mendengar juga bahwa Allah kita akan datang untuk menghakimi bumi. Kenapa mereka bersukacita? Tentu saja alam ciptaan Tuhan ini bersukacita karena mereka juga menderita. Kalau kita pelajari, bumi kita ini menderita oleh sebab segala hal keberdosaan yang kita telah buat. Ya, keberdosaan kita yang telah kita buat menyebabkan binatang-binatang yang di laut, binatang-binatang yang di padang, pohon-pohon yang kita tebang, semuanya juga menderita. Ya, semuanya juga menderita.
beberapa waktu lalu melihat dokumentari ya tentang bagaimana binatang-binatang laut seperti ikan paus ya, seperti ikan paus ya. Kenapa seringkali mereka ada yang terdampar di pantai yang kita sering lihat berkali-kali ya? Karena ada ahli kelautan, oceanographer yang ahli kelautan lah itu ya. Mereka menyelidiki ternyata bahwa ada banyak ikan-ikan paus ini ya yang merasa frustrasi. Oke, mereka merasa frustrasi dengan keberadaan mereka. Ya. Biasa mereka bisa menangkap ikan-ikan yang dapat menjadi makanan mereka, tapi sekarang itu habis sebab diambil oleh mereka yang mengeruk segala isi daripada laut. Sehingga banyak kali para ilmuwan memperhatikan, ini hewan-hewan ini kok bisa terdampar. Ini kenapa? Karena salah satu kemungkinan besar mereka bunuh diri dengan frustrasi melihat kehidupan mereka. Ya, melihat kehidupan mereka. Jadi bukan hanya manusia yang menderita, saudara. Dengan keberadaan kita dalam dunia ini, dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di alam pada saat ini, ya, bukan hanya manusia yang menderita. Pohon-pohon menderita. Pohon-pohon menderita. Ya, binatang-binatang di darat, binatang-binatang di laut, binatang-binatang yang ada di udara, semua menderita. Dan pada saat Tuhan datang, dengan kata lain, pada saat Dia datang untuk menghakimi bumi, untuk menjadikan semuanya baru, itu adalah merupakan satu kelepasan, satu sukacita bagi segala ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan keselamatan ciptaan. Kalau tidak ada keselamatan bagi ciptaan Tuhan, maka tidak ada binatang yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Ya, ada yang diselamatkan. Mereka bersuka cita dapat diselamatkan. Ya, jadi inilah sebabnya panggilan untuk beribadah itu, ya kita berpikir mungkin kita berpikir ini binatang-binatang ini nggak ngerti mereka apa-apa. Siapa bilang? Ya, ada begitu banyak penelitikan demi penelitikan yang melihat sekarang bahwa ada kemampuan demi kemampuan yang tidak kita duga yang dimiliki oleh hewan-hewan, ya seperti semut sekalipun. Seperti semut sekalipun ya, yang tahu gimana ini butir-butir gandum itu harus dibagi dua supaya dia tidak bertumbuh dan lain sebagainya. Dan begitu banyak hal-hal yang dapat menakjubkan yang dapat kita pelajari dari dunia alamiah, ya dunia ciptaan Tuhan, yang menandakan bahwa mereka dengan tanda kutip ya, binatang-binatang ini punya otak, saudara ya. Mereka punya otak, mereka menyadari, mereka memiliki sesuatu. Ya. Mereka mengetahui keadaan-keadaan mereka, penderitaan dan lain sebagainya. Jadi dengan bukan saya katakan mereka akan masuk beribadah, menyanyi dan lain sebagainya. Kita tidak katakan seperti itu, tetapi mereka juga dapat bersukacita melihat kebesaran Tuhan, ya. Keadilan Tuhan dan juga penghakiman Tuhan yang akan datang. Jadi inilah. Jadi ada ajakan, ya, ajakan universal untuk apa? Panggilan universal untuk beribadah, dan ada bagi yang beribadah itu dipanggil untuk orang yang beribadah dipanggil untuk bersaksi. Ya. Umat-umat yang beribadah ini, umat-umat Tuhan, umat-umat manusia yang beribadah itu kemudian dipanggil untuk bukan hanya beribadah, bukan hanya untuk menyanyi, bukan hanya untuk berbakti, tapi juga menyaksikan Tuhan kepada orang lainnya. Mazmur 96 ayat 2, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kata kabarkan, proclaim, ya. Proclaim, ya. Kalau kata kabarkan dari bahasa Grikanya, bahasa Ibrani, tapi ada Alkitab Ibrani, tapi bukan Alkitab Perjanjian Lama, bukan dalam bahasa Ibrani, tapi dari bahasa apa? Dari bahasa Greka namanya Septuaginta. Nah, Septuaginta menggunakan kata kabarkanlah itu evangelion, ya, keselamatan, ya. Kabarkanlah keselamatan itu evangelion. Jadi ini adalah Mazmur, tidak heran, Mazmur 96 itu sering dikatakan sebagai Mazmur penginjilan atau Mazmur misionaris. Karena umat-umat yang beribadah dipanggil untuk mengabarkan keselamatan, the good news, ya. Evangelion, good news, ya, keselamatan, evangelion. Jadi panggilan ini adalah untuk semua yang sudah beribadah. Kalau Anda orang yang beribadah, pasti Anda juga harusnya bersaksi. Ya, itu adalah satu hasil yang lengkap ya dari ibadah tersebut. Jadi kabarkanlah keselamatan, ceritakanlah kemuliaannya. Semua itu panggilan untuk bersaksi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ayat 10 ya. Kita sudah baca tadi ayat 2, ayat 3, dan sekarang ayat 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang, ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Jadi semua yang beribadah itu adalah umat-umat yang juga beribadah dengan cara apa? Bersaksi. Ingat tadi, kita beribadah bukan hanya menyanyi. Kita beribadah bukan hanya kumpul uang, kumpul persembahan ya dengan lain. Kita beribadah dengan bersaksi, ya, itu bersaksi itu adalah manifestasi ibadah kita. Manifestasi ibadah kita. Tidak heran, saya senang sekali kutipan yang ditulis oleh David Platt, ya, kutipan ya dalam bahasa Inggrisnya, katakan passionate worship always leads to personal witness. Dikatakan ibadah yang sejati, saya cuma tulis bahasa Indonesianya ya. Ibadah yang sejati itu selalu mengarah, menuntun kepada kesaksian pribadi. Kalau Anda beribadah, Anda akan apa? Dituntun untuk membawakan kesaksian. Selalu dikatakan, always, selalu itu. And what that means is, if we are not witnessing, there is a problem with our worship. Dikatakan, artinya, kalau kita tidak bersaksi, kalau kita tidak mau bersaksi, ya, aduh enggak lah, pendeta aja lah. Berarti ada masalah dengan ibadah kita. Kalau sampai kita menolak, kita tidak mau bersaksi, berarti ibadah kita itu salah. Ibadah kita tidak beribadah dengan benar, dengan kata lain, menurut David Platt. Artinya bagaimana? Kalau kita tidak bersaksi, maka kita tidak melihat Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat Tuhan yang sesungguhnya, kita melihat kebesaran, kita melihat kemuliaannya, maka kita akan apa? Kita akan saksikan kepada orang lain. Coba dengan kata lain, ini sebelum saya lanjutkan kutipan ini. Coba Anda yang mungkin melihat Anda yang melihat konser ya orang penyanyi idola Anda bertemu dengan penyanyi idola Anda mungkin di konser, lalu pada saat Anda keluar tiba-tiba penyanyi idola itu juga berjabatan tangan dengan Anda. Waduh, apa yang Anda akan buat? Waduh, saya percaya Anda akan bersaksi, langsung itu muncullah selfie Anda dengan penyanyi idola itu, pasti muncul itu di wall kita ya. Kita akan ambil gambar, waduh, kita akan menyaksikan, lihat nih saya ada ikut konser ini nih. Saya baru bertemu dengan penyanyi idola saya dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita menyaksikan sesuatu yang hebat, secara otomatis kita akan menyaksikan, menyatakan, menceritakan tentang hal tersebut. Ya. Kalau Anda saja, sudahlah penyanyi idola, saya enggak tukang nonton konser, mungkin Anda bilang ya. Mungkin dalam gereja sekalipun, Anda mendengarkan satu khotbah mungkin yang menarik hati Anda. Lalu setelah Anda mendengarkan itu, apa yang Anda buat? Anda bertemu dengan orang lain, keluar gereja dengan teman Anda, saya baru dengar nih pembicara yang baik sekali nih di gereja. Itu kan Anda saksikan tentang pengkhotbahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak menyaksikan tentang Tuhan? Ya mungkin karena kita tidak memiliki satu pengalaman pribadi yang agung, satu pengalaman pribadi yang berkesan dengan Tuhan yang Maha Agung mungkin ya. Atau kenapa kita tidak mau kalau kita memiliki satu pengalaman yang besar, satu pengalaman yang agung dengan Allah kita, pasti kita akan bersaksi. Ya, itulah sebabnya kembali ke kutipan ini ya. Kalau kita tidak bersaksi, ada masalah dengan ibadah kita. Artinya kita tidak bersaksi karena kita tidak melihat Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak menyadari apa yang telah Dia lakukan. Ya. Kita tidak menyadari betapa besarnya pengorbanan yang telah Dia lakukan bagi kita. Tetapi tidak semua orang. Saya tahu ada di antara Anda yang begitu, banyak sekali di antara Anda yang saya tahu ya. Yang mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan yang telah merubah kehidupan Anda. Dan apa yang Anda buat, Anda ceritakanlah. Anda ceritakan kepada sahabat-sahabat Anda. Ada banyak di antara Anda yang menyaksikan itu kepada saya secara pribadi. Pendeta, saya sekarang memiliki satu hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya bawa teman-teman saya. Saya bawa teman-teman saya untuk mengajak mereka juga untuk beribadah bersama-sama. Puji Tuhan kalau itu terjadi ya. Tapi kalau sampai kita sebagai umat-umat yang mengaku sebagai umat Tuhan, lalu kita tidak mau bersaksi, pertanyaannya, adakah Anda telah bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya, yang menyadari apa yang telah Dia lakukan, pengorbanan besar yang Dia telah lakukan? Kalau itu telah Anda alami, maka Anda akan bersaksi bagi Tuhan. Kutipan lainnya dari John Stott, ya, seorang teolog Protestan, ya. Dia katakan, if we truly worship God,
Jika kita benar-benar menyembah Tuhan, maka kita akan mengakui dan memuja nilainya yang tidak terbatas. Kita akan terdorong untuk memperkenalkan Dia kepada orang lain agar mereka juga menyembah Dia. Dan dengan demikian, ibadah lead to witness. Ibadah akan menuntun kepada bersaksi. Ibadah mengarah kepada kesaksian, dan kesaksian pada gilirannya menjadi ibadah. Dan itulah menjadi lingkaran yang abadi. Kalau Anda beribadah yang sesungguhnya, Anda akan bersaksi. Dan pada saat Anda bersaksi, Anda akan beribadah. Anda beribadah, Anda bersaksi. Itu akan terus-menerus terputar. Itu akan menjadi terus-menerus terputar. Jadi kalau Anda mengalami satu ibadah, menghadiri satu acara ibadah, di dalam acara ibadah tersebut Anda melihat kasih Tuhan yang besar. Kebesaran Tuhan yang mulia terjadi dalam kehidupan Anda. Maka itu pasti akan membawa Anda untuk bilang kepada orang lain, wow, saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya mengalami kasih-Nya secara pribadi. Itu secara otomatis Anda akan ceritakan kepada orang lain. Seperti Anda yang tiba-tiba bertemu dengan orang yang Anda idolakan. Anda pasti akan ceritakan kepada orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak bersaksi, mungkin kita salah beribadah mungkin ya. Kita salah beribadah ya. Kalau kita tidak bersaksi. Kenapa? Kalau kita bersaksi, kalau kita beribadah, maka katakan apa? Menyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi ya. Dan kita lihat di sini apa? Menyanyikan, nyanyikan 3 kali, menyanyilah. Ini diperintahkan ya. Diperintahkan 3 kali kita harus memiliki satu pengalaman dengan Tuhan. Ya, satu pengalaman dengan Tuhan. Jadi Mazmur 96 kita lihat di sini dimulaikan dengan perintah untuk menyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Ya. Kita diperintahkan untuk bersaksi dengan pengalaman kebersamaan kita dengan Tuhan ya. Kita menyanyikan lagu baru bagi Tuhan. Mengapa? Kenapa ini menjadi satu perintah? Kenapa? Karena kita tidak dapat memanggil segenap bumi untuk bernyanyi jika Anda sendiri tidak bernyanyi. Dengan kata lain, kita tidak dapat memanggil seluruh bumi untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kalau kita sendiri tidak mengalami kebaikan Tuhan. Ya, dengan kata lain, kita tidak dapat membagikan sesuatu yang kita sendiri tidak punya. Jadi untuk dapat menyanyi, mengajak umat-umat manusia menyanyi, maka kita sendiri harus menyanyi. Dengan kata lain, secara figuratif atau literal, ya, figuratifnya, kita menyanyi karena sukacita oleh sebab penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita dapat membawa umat-umat Tuhan yang menjadi terbesar, yang menjadi panggilan kekuatan yang terbesar bagi mereka untuk dapat menyanyi bagi Tuhan, adalah apabila mereka dapat melihat bahwa saudara dan saya juga tahu menyanyi, tahu merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ya, kita tidak dapat memanggil segenap bumi untuk bernyanyi jika Anda sendiri tidak bernyanyi. Jadi supaya kita bernyanyi, supaya kita sendiri bernyanyi, harus ada pengalaman baru, harus ada nyanyian-nyanyian indah yang kita telah dengar dari Tuhan. Harus ada pengalaman-pengalaman yang indah, yang bagaikan lagu yang merdu yang kita alami bersama-sama dengan Allah kita. Dan kalau kita sudah memiliki pengalaman tersebut, nyanyian tersebut dalam tanda kutip ya, nyanyian tersebut, maka kita dapat membawa orang-orang lain kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya bersyukur Anda semua yang hadir pada saat ini, pagi hari ini waktu Indonesia, malam waktu Amerika ini, Anda hadir bersama-sama, beribadah bersama-sama, karena kita sedang kita sedang menyanyikan kasih Tuhan. Kita sedang mengalami kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita semua. Kerinduan Anda ya, kerinduan Anda untuk mendengarkan firman Tuhan itu karena Anda telah merasakan manfaat daripada satu hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan Anda. Itulah sebabnya Anda yang sudah mengalami, menyanyilah supaya dunia mendengar ya. Nah, ibadah orang yang benar itu mengajak untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang, di sini kita lihat ada 3 poin yang dapat kita lihat. 3 poin terakhir. Yang pertama, itu kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Jadi ibadah itu
yang benar itu mengajak menjadikan kita umat yang bersaksi, kita menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan. Mazmur 96 ayat 3 katakan, ceritakanlah kemuliaannya, bukan kemuliaan saya, bukan kepintaran saya, kemampuan saya untuk berbicara, kemampuan saya untuk bikin ini dan itu, bukan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara dan saya diminta bukan untuk menceritakan atau membahas tentang ya tentu saja kalau Anda tahu tentang teologi ya, atau tahu tentang sedikit tentang bahasa Ibrani dan sebagainya dapat menuntun, oke, ya. Tapi yang pertama adalah semua itu pemahaman dari teologi atau apapun itu adalah untuk membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan jika Anda dengan cara Anda, kalau saya mungkin berbeda cara saya, ya saya memiliki cara-cara berbeda dalam menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi Anda, masing-masing kita semua memiliki kesempatan dan memiliki kekuatan. Roh Kudus akan menuntun kita untuk bagaimana caranya kita menceritakan kemuliaan Tuhan kepada sesama kita. Itu yang kita bahas. Ya, pengalaman Anda itu berbeda dengan pengalaman saya. Ada pengalaman-pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan, ceritakan itu kepada sesama kita. Jadi kita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi poin kedua, bukan hanya kita berbicara ya, mengajak orang untuk melihat kebesaran Tuhan, tetapi sesudah itu kita harus mengajak umat manusia itu untuk apa ya? Bergabung dengan kita. Ya, jadi jangan hanya kita cerita-cerita tentang kemuliaan Tuhan. Oke, ya yang penting cukup dengar ya. Mungkin harus ada appeal, harus ada panggilan. Kalau kamu sudah melihat Tuhan yang berbeda, ada panggilan. Tuhan mengasihi engkau, menerima engkau sebagaimana adanya, tapi Anda dipanggil untuk apa? Untuk masuk dalam satu persekutuan dengan Tuhan, untuk masuk kepada proses penyucian, untuk masuk untuk menerima Tuhan, masuk untuk dapat diubahkan setiap karakter kehidupan kita yang masih perlu diluruskan. Jadi kita harus diajak untuk bergabung. Ya, kita menyaksikan kemuliaan Tuhan, betul, bagus, tapi jangan hanya berhenti di situ. Kita harus mengajak mereka yang mendengarkan pekabaran-pekabaran kita itu untuk dapat bergabung. Mari bergabung. Mari berubah kehidupan kita. Mari kita masuk kepada proses penyucian. Ya, bukan hanya ini mari bergabung, ini bukan hanya untuk dibaptis ya. Betul, kita harus dibaptis. Baptisan itu adalah tanda penerimaan kita, dikuburkannya manusia lama, kemudian kita keluar sebagai manusia baru. Betul, kita dapat mengajak mereka untuk apa? Dibaptis ya. Tapi lebih daripada semuanya itu adalah kita bergabung untuk menjadi umat-umat Tuhan yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Salah satu cara adalah tentu saja dibaptis, menerima kebenaran-kebenaran Tuhan dan lain sebagainya. Jadi panggil untuk apa? Mengajak umat manusia itu yang sudah apa? Yang sudah mendengar pekabaran tersebut dipanggil untuk menerima pekabaran tersebut ya. Masuk ke dalam pelataran Tuhan. Itu tidak heran, Mazmur 96 ayat 7-8 katakan apa? Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Jadi bukan hanya kita dengar tentang Tuhan. Seperti Ratu Sheba, dia mendengar tentang Tuhannya Raja Salomo. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang. Seperti sida-sida Ethiopia, dia datang juga ke Yerusalem. Jadi ada umat-umat Tuhan yang harus datang ke dalam persekutuan ya. Pada saat mereka berada tadinya di luar, bawa mereka masuk ke dalam persekutuan, masuk ke pelataraannya. Jadi kita bukan hanya menyaksikan kemuliaan Tuhan, kita kabarkan itu, mengajak umat manusia untuk bergabung, dan poin yang terakhir, kita harus mengamarkan umat manusia atas penghakiman Tuhan. Ya. Jadi dengan kata lain, kita bawa mereka untuk memuji Tuhan. Beribadah itu betul ya, kita beribadah kepada Tuhan, menyanyi, ini bawa persembahan dan lain sebagainya ya, masuk dalam pelataran Tuhan. Tapi satu poin yang utama adalah kita harus memiliki satu kehidupan yang berfokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita memiliki satu kehidupan yang berfokus kepada diri kita sendiri, ya, maka kita tidak takut akan Tuhan. Wahyu pasal 14 mengajak kita untuk takutlah akan Allah. Hormatilah Dia, ya, menghormati Tuhan. Kenapa? Karena
penghakimannya sudah akan tiba. Ya, kita tidak bisa hidup dalam satu kehidupan yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri, kepada kesukaan kita, kesenangan-kesenangan kita. Kita bisa saja masuk dalam pelataran Tuhan, kita bisa saja berbicara tentang Tuhan, bersaksi, kita bisa saja menjadi pendeta, menjadi pemimpin itu dan lain sebagainya, tapi kita tidak takut kepada Tuhan. Ya, kita tidak menghormati Dia. Kita menghormati mungkin diri kita sendiri dengan segala keinginan-keinginan kita untuk dapat posisi ini, untuk dapat uang ini, untuk dapat ini dan itu. Kita tidak menghormati, menyembah Dia. Ya, tidak takut terhadap penghakiman Tuhan. Ya. Kita dapat menjadi seorang yang berkhotbah, tapi pada saat bersamaan berkorupsi. Ya. Kita dapat menjadi seorang yang memuliakan Tuhan dengan mulut kita, tetapi hati kita melihat kebejatan dunia. Itu dapat terjadi. Itulah sebabnya kita dipanggil di Mazmur 96 ini memanggil kita untuk apa? Hei, ada penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan yang tentu saja untuk meninggikan keadilan. Yang untuk mengakhiri penderitaan seperti pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, itulah sebabnya ditulis dari Mazmur 96 ayat 13. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Biarlah penghakiman Tuhan ini bukan membawa kita untuk menjadi takut dan apa ya, tapi membawa kita untuk menghormati Tuhan. Ya, Tuhan, saya telah salah. Saya mungkin menyaksikan, saya menjadi saksi-saksimu. Saya bahkan sudah mengajak umat-umat manusia bergabung kepadamu. Tapi dalam kehidupan saya, kadang-kadang saya tidak takut kepada Engkau, Tuhan. Ya, saya masih memiliki kerinduan-kerinduan duniawi yang menyebabkan saya telah menyampingkan Engkau. Ampunilah saya, Tuhan. Dengan kata lain ya, ampunilah saya. Karena Engkau akan datang. Engkau datang dengan keadilan, dengan kesetiaan untuk menjadi hakim yang adil. Oleh sebab itu, ya, kiranya ya dengan ketiga pemahaman ini mengajak kita semua untuk berfokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia segera datang. Untuk menjadi hakim yang adil, membawa kita dengan pemahaman ini untuk lebih memiliki kekaguman yang sesungguhnya terhadap Allah yang suci, yang menginginkan kesucian dalam kehidupan kita. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya baik di dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita.